Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Suci Salsadila dengan NIM 19117010. Di sini saya membuat video micro teaching dengan muatan IPA dalam rangka memenuhi tugas akhir semester kelima saya. Disimak ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Adisa. Kita bertemu lagi dan akan membahas tentang pekerjaan di lingkungan sekitarku. Hayo, siapa yang gak sabar? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu nasional Indonesia Raya. Di sana jadi pandu Indonesia Indonesia bersatu. Bangsaku rakyatku semuanya, bahwa jiwanya Merdeka, Yang selanjutnya kita akan membahas berbagai pekerjaan dengan subtema pekerjaan di sekitarku mengenai sumber daya alam. Pembelajaran pertama, muatan mata pelajaran IPA. Dengan tujuan, siswa dapat memerinci informasi penting dalam cerita dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membandingkan penggunaan teknologi tradisional dan teknologi modern terkait dengan keberadaan sumber daya alam dengan kritis. Yang ketiga, siswa dapat menemukan dampak buruk penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan teliti. Yang keempat, siswa dapat menemukan cara mengatasi dampak buruk dari penggunaan teknologi dengan teliti. Yang kelima, siswa dapat menyusun cara mengatasi dampak buruk dari penggunaan teknologi secara mandiri. Yang selanjutnya, siswa menemukan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi dengan benar. Yang selanjutnya, siswa dapat memerinci pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat mengkategorikan pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa dengan percaya diri. Selanjutnya, metode yang akan kita pakai yaitu metode STEAM. STEAM merupakan muatan pembelajaran dengan menggunakan 5 ilmu, yakni pengetahuan, teknologi, teknik, seni, dan matematika secara menyeluruh dan berkaitan satu sama lain sebagai pola pemecahan masalah. Nah, dengan kegiatannya itu pertama ada tanya jawab, nyimak video, membaca teks, mengamati, dan yang terakhir ada penugasan. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang pekerjaan dan jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan barang
atau jasa dan akan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan jenis-jenis pekerjaan. Nah, jenis-jenis pekerjaan di sini ada pertama nelayan, guru, dokter, dan polisi, dan masih banyak lagi anak-anak. Nah, kita akan beralih apa aja sih jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan rumah kita. Hayo, siapa yang tahu? Iya benar, ada pedagang, petani di wilayah desa, peternak, nelayan di wilayah laut. Yang selanjutnya, kita akan menyimak video tentang jenis-jenis pekerjaan. Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kembali lagi dengan Kak Adisa. Kita akan belajar berbagai pekerjaan di sekitarku untuk siswa kelas 4, tema 4 sekolah dasar ya. Materi yang pertama yaitu jenis-jenis pekerjaan berdasarkan wilayah. Jenis pekerjaan di wilayah darat ada petani, dokter, guru, pedagang, dan peternak. Jenis pekerjaan di wilayah laut atau pantai ada nelayan, petani garam, penambangan minyak bumi, pengrajin hasil laut seperti kerang atau mutiara, dan petani budidaya rumput laut. Jenis pekerjaan di wilayah udara ada pilot. Selanjutnya ada jenis-jenis pekerjaan berdasarkan hasilnya. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang ada petani, nelayan, pengrajin, pedagang, dan peternak. Jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa ada guru, dokter, polisi, supir, dan petugas kebersihan. Gimana anak-anak? Udah pada tahu kan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan wilayahnya, berdasarkan hasilnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Ibu akan bacakan ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan pengrajin. Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa apa sih, Bu? Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan supir. Ayo kita memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, apa saja jenis-jenis pekerjaan yang kalian ketahui? Ayo, apa yang tadi udah kita pelajarin? Iya benar, ada di wilayah, menurut wilayahnya ada di wilayah laut seperti petani garam, nelayan, terus ada di wilayah darat seperti petani, peternak, dan ada juga di wilayah udara yaitu pilot. Selanjutnya, pertanyaan kedua, sebutkan pekerjaan yang ada di wilayah pantai. Yang pertama ada petani garam, ada nelayan, ada pengrajin kerang. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, kategorikan pekerjaan yang kalian ketahui ke dalam jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Ayo, yang menghasilkan barang tadi apa aja? Iya benar, yang menghasilkan barang itu ada peternak, pedagang, nelayan, pengrajin kerang. Nah, apa aja sih yang menghasilkan jasa? Ayo, siapa yang tahu? Iya benar, menghasilkan jasa ada guru, dokter, polisi, supir, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang pukat harimau dan dampaknya. Apa sih pukat harimau, anak-anak? Pukat harimau atau pukat udang adalah jaring berbentuk kerucut yang diseret di dasar laut untuk menangkap ikan. Ketika pukat harimau ditarik, semua yang ada di dalamnya, di jalurnya akan terseret termasuk terumbu karang dan ikan-ikan kecil yang di dalamnya. Kira-kira dampak pukat harimau negatif apa positif ya anak-anak? Dampak buruk penggunaan pukat harimau akan menyebabkan kerusakan sumber daya alam seperti rusaknya terumbu karang,
mengancam kepunahan ikan di laut, serta merugikan nelayan tradisional. Kita nggak boleh ya memancing ikan dengan menggunakan pukat harimau karena banyak sekali dampak buruknya. Selanjutnya, kita akan mengenal apa sih itu bom ikan dan dampaknya apa ya. Bom ikan yaitu bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Nah, ledakan bom ikan tidak hanya membunuh ikan, namun membunuh benih biota laut, berbagai organisme laut juga merusak terumbu karang, terutama terumbu karang sangat penting sebagai habitat ikan dan biota laut. Gak boleh juga nih anak-anak kita memancing ikan dengan bom ikan. Pukat harimau tidak boleh, bom ikan tidak boleh. Terus gimana sih cara menanggulanginya? Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, kita menyimak video dampak penggunaan pukat harimau dan bom ikan. Yuk disimak anak-anak. Selanjutnya yaitu dampak negatif penggunaan pukat harimau. Yang pertama, merusak terumbu karang. Yang kedua, ekosistem laut terganggu. Yang ketiga, merugikan nelayan tradisional. Yang keempat, pencemaran air laut. Dan yang terakhir, membunuh hewan laut lainnya seperti penyu atau ikan kecil-kecil. Solusi dari dampak negatif penggunaan pukat harimau dan bom. Yang pertama, pemerintah membuat peraturan agar pukat harimau atau bom tidak digunakan lagi. Yang kedua, menggunakan alat tradisional atau alat ramah lingkungan dalam mencari ikan seperti jala, pancing, dan tomat. Cara kerja nelayan tradisional. Wah, seperti itu teman anak-anak ternyata. Gimana cara kita menanggulangi dampak dari pukat harimau dan bom ikan. Selanjutnya kalian ada kegiatan 1, yaitu mengenai dampak buruk apa saja yang terjadi jika penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau dan bom, dan solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dampak buruk pukat harimau tersebut. Nah, di sini ada tabel. Anak-anak buat tabel seperti ini dan di bawahnya anak-anak juga menjawab soal yang telah Ibu berikan, lalu dikirim melalui WhatsApp secara pribadi. Selanjutnya, kita akan membaca tentang teks Pak Weli. Kayaknya Ibu aja deh yang bacain ya. Anak-anak simak ya. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang nih. Yang selanjutnya ada teks Pak Weli. Ibu akan membacakan teks ini anak-anak. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Di pandangannya kebun pisang di belakang sekolah, hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah. Esok harinya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Pak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RT dan RW diminta datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin
menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, kelas 5, dan 6 sudah dilatih untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia menyampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli. Sang kepala sekolah dari Timur Negeri tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang, dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke sekolah. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Wah, Masya Allah banget ya Pak Weli. Siswa kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 benar-benar bersemangat dalam bekerja sama dan bergotong royong. Nah, yang selanjutnya ada teknologi dan dampaknya bagi sumber daya alam. Ibu akan jelaskan ya, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Dampak positif yaitu terpenuhinya kebutuhan manusia akan kemajuan materi, kemudahan serta keefektifan dan keefisienan dalam mendayagunakan sumber daya alam, dan dampak negatifnya dapat mempersempit lowongan pekerjaan. Hal ini terjadi karena aktivitas dan efisiensi sistem dalam teknologi baru. Misalnya banyak pekerjaan yang mula-mula menjadi tugas manusia, kemudian diganti di negara-negara berkembang, diganti oleh mesin di negara-negara berkembang. Nah, contohnya di sini ada dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tradisional itu ada yang membajak sawah dengan kerbau. Yang modernnya itu sudah menggunakan traktor ya. Yang selanjutnya kita akan menyimak video teknologi dan dampaknya bagi sumber daya alam. Yaitu penggunaan teknologi dan dampaknya pada sumber daya alam. Dampak positif yaitu terpenuhinya kebutuhan manusia, kemudahan dan keefektifan dalam mendayagunakan sumber daya alam. Yang ketiga, penggunaan mesin canggih yang dapat mempermudah pekerjaan. Yang keempat, mengubah limbah menjadi produk yang dapat membawa manfaat ekonomi dan lingkungan. Penggunaan teknologi selain ada dampak positif, tetapi juga ada dampak negatifnya ya teman-teman. Yang pertama, dampak negatifnya dapat mengakibatkan kerusakan alam. Yang kedua, ekosistem alam terganggu. Yang ketiga, sumber daya alam akan habis jika tidak dijaga. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, mempersempit lapangan pekerjaan karena dapat digantikan oleh mesin. Wah, gimana anak-anak sudah menyaksikan? Berarti pengetahuan kalian sudah bertambah ya. Kegiatan selanjutnya ada tugas kegiatan 2, tugasnya menuliskan dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi sumber daya alam. Nah, di sini ada tabel, anak-anak gambar tabelnya seperti yang ini. Tabel yang pertama itu ada dampak penggunaan teknologinya, dampak positif 1-4, dan dampak negatif juga 1-4. Biasanya dikirim hasilnya ke WhatsApp Ibu secara pribadi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja nelayan modern. Nelayan modern berlayar menggunakan kapal mesin. Yang kedua, nelayan modern menangkap ikan menggunakan jaring dan radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Ada juga yang menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Yang ketiga, nelayan modern bisa berhari-hari di laut. Yang keempat, nelayan modern dapat menjangkau laut luas bahkan ke samudra. Wah, nelayan modern ini pakai apa tadi anak-anak? Jaring dan radar. Itu tidak boleh ya, apalagi pukat harimau dan bom. Nah, jaring ini boleh digunakan, tapi tidak yang besar banget ya anak-anak, soalnya itu dinamakan pukat harimau.
Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang cara kerja nelayan tradisional. Nah, yang pertama, nelayan tradisional berlayar menggunakan kapal kecil atau kapal kayu. Yang kedua, nelayan tradisional menangkap ikan dengan alat sederhana. Yang ketiga, nelayan tradisional hanya bisa beberapa jam saja di laut. Yang keempat, nelayan tradisional hanya dapat menjangkau laut dangkal, tidak dapat menjangkau laut luas karena ombak yang sangat besar. Nah, dari perbedaan cara kerja nelayan modern dan nelayan tradisional, ada nggak sih persamaannya? Ada anak-anak. Persamaan antara nelayan modern dan nelayan tradisional yang pertama, sama-sama mencari ikan. Yang kedua, sama-sama menghadapi angin besar dan ombak. Dan yang ketiga, sama-sama menggunakan jaring. Tapi bedanya jaring di sini yang digunakan nelayan modern itu sangat besar. Kalau nelayan tradisional itu kecil dan sederhana. Nah, kita akan menyimak video cara kerja nelayan modern dan nelayan tradisional dalam menangkap ikan. Cara kerja nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional menangkap dengan alat yang ramah lingkungan, menggunakan perahu dengan cara yang sederhana, hanya di sekitar pantai, dan nelayan tradisional hanya beberapa jam saja berada di laut. Sedangkan nelayan modern menggunakan alat yang canggih sehingga hasil tangkapannya lebih banyak. Nelayan modern menggunakan perahu yang canggih. Nelayan modern menangkap ikan lebih luas dan mampu menjelajah selat maupun samudra. Nelayan modern mampu berhari-hari di laut. Berikut diagram Venn perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Silahkan dipelajari ya adik-adik. Nah, gimana anak-anak sudah menambah ilmu pengetahuan baru kan? Selanjutnya ada tugas kegiatan ketiga. Tugas menuliskan cara penangkapan ikan oleh nelayan modern dan nelayan tradisional ke dalam diagram Venn. Nah, contoh diagram Venn-nya Ibu berikan di layar ya anak-anak. Nah, sudah memasuki akhir pembelajaran nih, kita akan mereview mengenai pembelajaran hari ini. Apa aja sih yang udah dibahas? Yang pertama, pekerjaan dan jenis-jenis pekerjaan. Dampak pukat harimau serta solusi menanganinya. Yang ketiga, teknologi dan dampaknya bagi sumber daya alam. Dan yang terakhir, cara kerja nelayan modern dan nelayan tradisional dalam menangkap ikan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan makan makanan bergizi. Untuk menutup pembelajaran kali ini, kita akan tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti sebagai orang tua murid dari Septi, murid kelas 4. Pembelajaran yang diberikan Kak Gisa kepada anak saya tentang sumber daya alam dan pekerjaan ini sangat membantu ya, terutama dengan adanya teknologi sekarang ini yang sudah ada, apapun yang dicari di internet itu sangat membantu buat anak-anak dalam belajar. Karena kalau pada zaman saya dahulu itu pembelajarannya hanya yang diinformasikan oleh bu gurunya saja gitu. Kalau sekarang bu guru bisa memberikan video atau Zoom meeting, langsung anak bisa melihat gambar-gambar yang bu gurunya sajikan. Jadi anak lebih bisa menerima dan dapat gambaran dari video yang dilihat dan disampaikan oleh bu gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatimah, orang tua murid dari Imam Rohmani kelas 4 SD. Terima kasih atas video yang telah dikirimkan pada saya dan telah saya simak bersama anak saya. Anak saya jadi lebih mengerti tentang teknologi yang berdampak pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk kedepannya, saya berharap sebagai orang tua, untuk para guru, untuk membuat video yang lebih kreatif lagi, agar anak saya tambah semangat belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
Ibu Wati Tarwianingsih, wali dari Muhammad Akmal Tamam, kelas 4 SD. Di sini saya akan mengomentari micro teachingnya dari saudari Adisa. Menurut saya, untuk pembukaan dengan membaca doa itu sudah bagus ya. Dan dengan lagu nasionalnya, terus dengan video-videonya yang kreatif. Di kegiatan ini guru dapat menguasai materi dengan baik dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan pada muridnya. Pada kegiatan penutup, guru juga selain berdoa dan mengulang materi, guru juga dapat menyampaikan untuk selalu menjaga kebersihan yang sesuai dengan kondisi pada saat ini. Saran saya untuk gurunya agar dapat lebih semangat lagi dalam belajar dan membuat video-video yang lebih kreatif agar dapat menunjang anak-anak dalam pembelajaran. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.